Halo bro, kembali lagi bersama saya Alif Abdurrahman. Jadi di kesempatan hari ini aku pengen ngebahas sesuatu hal yang random yang seperti saya alami. Kalian tahu nggak kalau setiap hari kita kebanyakan orang mayoritas kebanyakan menggunakan HP. Tidak bisa tidak ada yang namanya HP di dekatnya. Dan kemudian orang sekarang lebih cenderung bergantung yang pada namanya teknologi, misalnya listrik, misalnya internet. Jadi orang sudah menganggap kebutuhan itu adalah kebutuhan pokok. Setiap hari melihat pemberitaan, baik itu yang penting, tidak penting, dan kita selalu disuguhi konten-konten pendek, yang kebanyakan konten pendek itu menganut pemberitaan-pemberitaan yang tidak penting, yang mungkin kita membuat kita kecanduan karena kita merasa kayak happy dan lain sebagainya, tapi happy yang sementara. Sebelum itu ngerokok dulu. Yang ingin saya bahas di sini adalah tentang kenapa Indonesia tidak bisa membuat aplikasi yang lebih bagus lagi, yang bisa menyaingi aplikasi-aplikasi TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Sebegitu tidak mandirinya kita kah? Notabene kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, dari pertambangan, dari perkebunan, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya. Jadi kita itu negara yang subur, kaya sumber daya alam, dan kaya akan orang-orangnya, orang-orang yang produktif, atau bisa dibilang kita mendapatkan bonus demografi. Dan sayangnya karena hal itu membuat kita manja, orang-orang manja, karena memang kita kaya secara sumber daya alam. Jadi orang-orang cuman mengandalkan sumber daya alam dijual ke negara lain, kemudian sumber daya itu diolah sama negara lain dan dijual mahal di Indonesia. Jadi itu adalah begitu tidak mandirinya kita. Bahkan aplikasi-aplikasi seperti TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, dan sebagainya, kita begitu tidak mandirinya. Yang notabene-nya kita, saya rasa, tidak kekurangan orang-orang pintar. Orang-orang pintar yang bisa menciptakan inovasi, membuat aplikasi seperti halnya Facebook, YouTube, dan sebagainya. Tapi sayangnya hal itu tidak dimanfaatkan oleh pemerintah. Yang dimana tugasnya pemerintah itu adalah bisa memanfaatkan, bisa memerintah orang, bisa membuat tatanan masyarakat menjadi lebih baik lagi, mengelola sumber daya dan lain sebagainya. Tapi sayangnya kebanyakan pada saat ini di Indonesia, orang mau jadi pemerintah, dia pengen jadi raja, dia pengen supaya disegani, supaya namanya terkenal, supaya dia bisa dihargai, mungkin dari keluarganya atau teman-temannya. Jadi pemerintah, orang jadi pemerintah bukan mau mengabdi kepada negara. Orang mau jadi pemerintah supaya dia pengen menjadi raja-raja kecil yang kerjanya ya tidak tahu ngapain. Dan kalian bayangkan, sumber daya di Indonesia itu kaya, rakyatnya juga banyak yang usia produktif, yang kalau tidak dimanfaatkan itu sangat menyayangkan. Dan kita ketahui bersama bahwa pemberitaan tentang korupsi itu kita sudah levelnya sudah sampai kuadriliun, sudah ribuan triliun ke atas, bahkan mungkin lebih. Jadi korupsi sudah gede-gedean, moral masyarakat sudah tergerus. Baik sekali pemberitaan-pemberitaan yang mungkin dikendalikan oleh media,
baik pemberitaan buruk tentang pemerintah, tentang masyarakat, tentang semuanya. Dan bahkan mirisnya netizen atau orang-orang Indonesia juga ikut terbawa arus dalam artian sekarang kita diharapkan yang namanya perpecahan bangsa. Ada kata-katanya Soekarno dulu, zaman dulu tuh enak karena kita berperang sama penjajah, jadi jelas musuhnya. Tapi zaman sekarang kita susah karena berperang dengan bangsa kita sendiri. Seperti yang kalian lihat di sosial media, orang baku berlomba-lomba menghujat suku ini dan lain sebagainya. Dan itu yang bisa saja menimbulkan yang namanya perpecahan. Bisa saja Indonesia berpecah belah, membuat negaranya masing-masing karena tidak bisanya pemerintah mengontrol hal tersebut, mengontrol media, yang dimana kebanyakan media kita dikontrol oleh orang-orang dari orang luar negeri, TikTok, Facebook, dan sebagainya. Masa sih kita tidak bisa memanfaatkan anak-anak muda yang berpotensi untuk bisa membuat aplikasi yang notabene-nya kita punya anggarannya, dan kita bisa berinvestasi kepada orang-orang yang bisa membuat aplikasi. Tapi kenapa Indonesia selama ini tidak melakukannya? Bahkan hukum saja, kita yang dikatakan negara hukum, tapi hukum masih saja tidak adil. Hukum masih saja tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Nah, karena ketidakpastian hukum inilah yang membuat para penguasa yang menjabat enak kalau mau korupsi, karena tinggal dibayar saja. Jadi dilematis. Kita itu dihadapkan dilematis, yang dimana DPR juga selaku wakil rakyat tidak mewakili aspirasi rakyat. Yang sekarang sudah notabene-nya korupsinya sudah gede-gedean, tapi undang-undang perampasan aset masih belum juga dibahas-bahas. Itulah yang membuat kerusakan moral masyarakat Indonesia. Karena kalau pemimpinnya baik, otomatis pasti semua badan, kaki, tangan, dan sebagainya, seluruh warganya baik juga. Karena nasib negara itu dipengaruhi oleh pemimpinnya. Dan itu yang mirisnya sekarang. Kok bisa kita masih dijajah secara teknologi? Kok bisa kita masih dijajah, kita masih kayak ngemis-ngemis hutang ke negara lain? Bahkan hutangnya sampai sudah triliunan, ribuan triliun, yang notabene-nya kita tidak tahu apakah kita masih bisa bayar atau tidak. Dan kalau tidak bisa bayar, apa yang terjadi? Skenario yang terbesar kemungkinan pulau kita bakalan dijual untuk supaya bisa melunasi hutang tersebut. Dan itu bisa saja terjadi karena kita masuk dalam fase zaman yang kemungkinan terjadinya perang. Itu bisa terjadi, perang dunia ketiga bisa terjadi, dan itu sangat-sangat mengancam pertahanan Indonesia. Jadi pertahanan Indonesia sudah baik kebobolan dari segi akses informasi, kebanyakan dari negara luar yang kuasai TikTok, Facebook, YouTube, dan sebagainya. Dan kita, masyarakat kita kebanyakan sudah dipengaruhi oleh konten-konten yang tidak bermanfaat. Bahkan tayangan-tayangan dari televisi yang seharusnya bisa mendidik, mencerdaskan, malah menjadi sarana supaya rating naik, undang orang-orang yang tidak ada sebenarnya manfaatnya untuk diundang. Tapi demi ratingnya tinggi, maka orang-orang yang tidak berkepentingan untuk mencerdaskan, cuman untuk sensasi saya diundang.
Dan itu yang membuat negara kita tidak bakalan maju, karena kita masih goblok dalam mengelola, dan pemerintahnya masih mementingkan dirinya sendiri, mementingkan perutnya. Karena di mana memang sudah jadi rahasia, sudah diketahui secara umum bahwa orang mau menjabat di suatu lembaga pemerintahan, orang harus keluarkan uang, orang harus bayar supaya bisa menempati posisi tersebut. Dan orang yang sudah bayar, otomatis dia harus balik modal. Bagaimana cara balik modalnya? Dia harus korupsi. Dan korupsi tidak cuma satu orang, korupsi pasti dilakukan berjamaah. Karena korupsi dilakukan oleh satu orang, akan ada orang yang iri. Dan itu, kalau ada orang iri pasti bakalan kena lah ini yang korupsi, kena hukum lah ini yang korupsi. Tapi sekarang realitanya tidak ada korupsi sendiri. Korupsi itu pasti berjamaah, pasti baku saling melindungi, karena itu adalah kepentingan mereka supaya bisa mengeruk harta, mengeruk sumber daya, supaya mendapatkan hasil untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan kepentingan rakyat. Dan itulah yang realita terjadi di Indonesia. Coba saja kalau hasil korupsi yang jumlahnya kuadriliun itu, yang 1.000 triliun lebih itu, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, apa yang akan terjadi? Tentu yang akan terjadi adalah perubahan besar. Indonesia mungkin akan menjadi negara superpower, karena Indonesia kalau invest di pendidikan, otomatis orang-orang yang berpendidikan ini akan menciptakan suatu hal yang produktif. Misalnya ekonomi akan jadi produktif, akan meningkat. Dia akan menciptakan aplikasi sendiri, akan menciptakan handphone sendiri, akan menciptakan kendaraan sendiri, yang kendaraan kita kebanyakan dari luar juga, dan akan menciptakan profesor, doktor, insinyur yang berkompeten, yang bisa menghasilkan suatu produk, dan produk itu bisa terjual dengan harga yang mahal, karena inovasi produk itu dihargai sangat mahal. Dan tentunya itu akan menjadi keuntungan bagi Indonesia, dan itu yang disebut bonus demografi. Tapi realitas sekarang Indonesia cuma bisanya ngomong-ngomong doang. Yang kalau ngomong-ngomong doang, saya juga bisa ngomong-ngomong doang. Yang harus dilakukan pemerintah adalah bukan ngomong doang, tapi memaparkan visinya, memaparkan roadmap-nya, memaparkan apa yang akan dilakukan Indonesia selama 1 tahun, selama 2 tahun, selama 3 tahun, selama 4 tahun, apa yang harus dilakukan, pencapaian apa yang dilakukan. Dan harus ada evaluasi dalam roadmap tersebut, dalam tujuan tersebut. Dulu saya, Indonesia katanya juga kaya akan budaya, yang mana budaya itu diremehkan juga oleh bangsa kita sendiri, ditinggalkan oleh bangsa kita sendiri. Justru kita kayak risih kalau pakai budaya Indonesia, tidak bangga dengan budaya Indonesia, yang notabene-nya budaya di Indonesia ini adalah budaya yang kaya, dan pasti ada makna di balik orang-orang dulu yang menciptakan budaya. Sekarang kebanyakan orang budaya pakai TikTok, joget-joget di kamera, yang mana joget-joget di kamera coba digantikan dengan joget-joget tarian adat, apa yang akan terjadi? Budaya kita akan meningkat, Indonesia akan dikenal, dan kalau Indonesia dikenal, otomatis akan mengundang orang-orang luar negeri berkunjung, dan itu adalah devisa bagi negara, profit bagi negara, karena daya tarik budaya, daya tarik alamnya, daya tarik manusianya, makanan khasnya lebih banyak. Dan kita ini sebenarnya kaya, tapi sayangnya kita, pemerintahnya belum bisa mengelola. Jadi
Ya, mau bagaimana lagi? Mungkin begitu dari saya. Saya sebenarnya tidak mau pesimis, tapi realitanya memang bikin pesimis. Mau bagaimana lagi? Tapi semoga pesimis ini bisa menjadi evaluasi supaya kita bisa merubah. Karena saya juga bikin video ini juga pengen merubah. Bukan cuma keuntungan pribadi, tapi juga aku pengen keuntungan dari masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.